Hentikan itu, Michael. Aku tidak bisa menunggu. Ayo jadi baik, berikan botolnya. Biar aku memanaskannya ya. Minum dingin akan membuat perutmu sakit. Tidak, ini susu milikku. Sialan. Ayo, Dewa Jodoh, kamu Pak Tua Bangka. Kamu benar-benar memasukkanku ke tubuh si bodoh peminum susu. Apa aku ini anak kandungmu? Kamu turun ke dunia fana untuk ujian, tapi kamu masih saja pemilih. Ini, tangkap. Sial. Kekacauan ini menandingi dunia selebritas di dunia fana. Ini adalah benang pernikahan keluarga Carter. Hanya setelah kamu mengurainya dan menemukan pria bertopeng yang menculik Michael saat berusia 3 tahun, kamu baru bisa kembali ke langit. Tunggu. Kamu bahkan tidak memberiku kekuatan apapun. Bagaimana aku bisa mengurai ini? Aku akan memberimu mata pernikahan untuk melihat percintaan fana yang terkutuk. Jika gagal membereskan ini, kamu akan terjebak di dunia fana, menjadi orang bodoh selamanya. Michael itu berkelana selama 20 tahun, dan menjadi bodoh selama 20 tahun. Sophie Harris baru membawanya pulang hari ini. Jika aku tiba-tiba menjadi pintar, itu mungkin akan terlihat mencurigakan. Maka aku akan terus berpura-pura, dan menyelidiki sedikit secara diam-diam. Hahaha. Sophie? Michael, apa aku menyakitimu? Tadi. Jadi ini cinta pertamaku waktu kecil. Putri yatim piatu dari Joel, mendiang pengurus rumah itu. Sosok ini, vibe ini, bahkan bidadari dari surga akan kalah cantik darinya. Siapa yang berbicara? Michael bahkan tidak membuka mulutnya. Mungkinkah? Aku bisa mendengar pikirannya? Sophie, kamu juga meminum susu ini. Oh. Ada. Terima kasih, aku tidak meminumnya. Jangan khawatir, Michael. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan merawatmu seumur hidup. Ya? Iya. Memilikimu di sisiku terasa sangat menyenangkan. Sophie? Berhenti merasa khawatir, David. Aku baru pergi ke kuil dan mendoakan Michael. Buddha pasti akan melindunginya dan membantunya segera pulih. Itu benar, Ayah. Aku juga mendoakan adikku. Michael, ini ayahmu. Mereka sudah kembali. Hei, keluarga beranggotakan 3 orang ini terikat oleh takdir karma buruk. Takdir karma buruk. Hai, Michael. Kamu akhirnya kembali. Lihat betapa kotornya dirimu. Ini benar-benar menghancurkan hatiku. Iya, Ibu. Mulai sekarang, kita harus merawatnya dengan baik. Ayah Michael sangat merindukannya. 3 tahun setelah Michael menghilang, ia mengadopsi Jack Carter. 5 tahun yang lalu, Jack bertemu Camilla Evans. Setelah merasa sangat cocok, dia memperkenalkannya kepada David untuk menjadi istrinya. Dengan begitu, Jack memanggil Camilla ibu saat siang, menghabiskan uang David bersama-sama, dan memanggilnya sayang saat malam tidur berdampingan di ranjang David. Gambaran sempurna ibu dan anak teladan. Apa yang kamu katakan? Ada apa, David? Apa Michael mengatakan sesuatu? Aku tidak mengatakan apapun. Apa kalian semua berpura-pura bodoh? Ayah, Sophie. Kenapa kalian tiba-tiba bersikap begini? Aku tadi menanyakannya pada Michael. Setelah bertahun-tahun berkelana di luar, apa ada yang ingin kamu katakan pada kami? Oh iya. Mari kita duduk dan bicara. Iya, baiklah. Apa Camilla dan Jack memang seperti kata Michael? Aku perlu mendengar lebih banyak untuk melihat dia hanya mengoceh atau benar-benar mengetahui sebuah rahasia. Michael. Jack selalu memanggilku ibu,
jika kamu merasa belum nyaman, panggil aku Tante Camilla dulu. Aku mengerti. Tante Camilla. Ini ayah. Minum air ini. Ibu. Minum air ini. Terima kasih, Jack. Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Mungkinkah mereka benar-benar berselingkuh? Pasangan selingkuh itu menyembunyikannya selama bertahun-tahun. David benar-benar sedang dikhianati. Haha. Minum susumu. Jadi anak baik. Apa ucapan Sophie tadi? Mengisyaratkan hal ini? Mengisyaratkan? Apa sebenarnya yang Michael pelajari saat dia pergi? Michael, aku ke kuil dan menemui Guru Roger. Aku membawakanmu sebuah jimat pencerahan. Kenakan ini setiap hari, dan pikiranmu akan segera pulih. Apa jimat ini? Benar-benar memiliki khasiat sehebat itu? Guru Roger adalah biksu yang hebat. Ini bukan sekedar jimat pencerahan. Ini jelas merupakan jimat, bukan? Sekarang aku sudah kembali. Kamu takut aku mengambil bagian dari harta warisan David. Kamu sengaja melakukannya. Hanya untuk membunuhku. David, kamu baik-baik saja. Ayo, Jack, pakaikan ini pada Michael. Tentu saja, Ibu. Selama ini, aku memberikan segalanya pada Camilla dan Jack. Apa mereka masih belum merasa puas? Sini, Michael. Mar, biar aku memakaikan ini padamu. Jangan kemari. Ini beracun. Anak bodoh. Ini untuk kamu pakai. Bukan untuk dimakan. Ayo. Begini, Jack. Kenapa tidak memberikan jimat itu kepadaku? Nanti aku pakaikan pada Michael. Sophie, makin cepat dipakai, pikirannya makin jernih. Ibu hanya mencoba membantu. Kemari. Ayo. Tidak, aku tidak mau memakainya. Sophie, bantu aku. Pakai saja. Kamu menakuti Michael. Dia hanya bodoh. Dia tahu apa. Aku mencoba menyembuhkannya. Kemari. Ayo, David. Apa menariknya mulut seperti ular itu? Mereka sedang mengalihkan perhatian. Saat Camilla merayumu, Jack memaksaku memakaikan jimat ini. Ekspresi Jack sangat aneh. Aku tidak boleh membiarkannya memakaikan itu. Michael mengatakan yang sebenarnya jimat itu beracun. Apa sebenarnya isi jimat ini? Bagaimana? Apa kamu mencoba menyakiti Michael? Bicara. David. Tuan Roger merendam ini dalam ramuan rahasia selama 49 hari sebelum mengeringkannya. Dia berpesan, padaku jimat ini tidak boleh basah. Khasiatnya hilang jika basah. Sayang sekali. Ayah, aku tadi terburu-buru. Aku tidak ingin menghambat kesembuhan Michael. Begitu rupanya. Michael sepertinya tahu mereka merencanakan sesuatu. Aku harus terus mengawasi mereka. David, jangan khawatir. Michael baru kembali. Aku akan memperlakukannya seperti Jack, seolah dia anak kandungku sendiri. Aku tidak akan pilih kasih. Jangan lakukan itu. Cium Jack saja. Aku tidak tahan melihat mulutmu itu. Lagi pula, saat bayi di rahimmu lahir nanti, dia akan menjadi kesayanganmu. Camilla. Apa kamu hamil? David, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya sedikit gemuk belakangan ini. Kamu bicara pada Michael, Jack, dan aku akan ke atas untuk berganti baju. Kenapa terburu-buru pergi? Apa kamu khawatir? David menemukan hasil USG di tasmu? Berhenti di situ. Ada apa? Buka tasmu dan biarkan aku melihatnya. Kenapa kamu ingin melihat tas milikku secara tiba-tiba? Aku membelikan tas ini untukmu. Masa aku tidak boleh melihatnya? Ayah, semua yang ibu makan dan gunakan memang dibeli olehmu. Tapi jangan melihatnya sesuka hati. Itu sangat tidak sopan pada ibu. Kenapa kamu sangat gugup? Minggir. Ayah, ada apa denganmu hari ini? Kamu biasanya tidak seperti ini. Jack baru saja memperlakukan Michael begitu. Sekarang dia memperlakukan David begini. Pasti ada yang salah. Hai Jack. David hanya menjadi dirinya sendiri. Dia sangat baik pada Camilla. David, apa kamu diam-diam menaruh sebuah hadiah di dalam tas Camilla? Kamu mau memberinya kejutan sekarang? Benar. Iya, tepat sekali. Sophie benar sudah mengingatkanku.
Tadi aku tidak menjelaskannya. Camilla, kejutan yang aku siapkan untukmu tersembunyi di dalam tas ini. Aku akan membukanya untukmu sekarang. Aku memegang tas ini terus. Kapan kamu memasukkannya? Berikan padaku. Hamil 2 bulan. Aku tidak pernah menyangka memiliki anak di usiaku. Bagus. Hahaha. Oh, David, kamu baik-baik saja. Usiamu sudah 40 tahun. Itu bukan memiliki anak terlambat. Selamat, Ayah. Keluarga Carter segera mendapatkan anak perempuan. Itu bagus. Aku bertaruh 80% anak ini, bukan anak David. 2 bulan lalu, dia sedang berdinas luar negeri, mengerjakan proyek besar, dan bekerja sangat keras. Camilla dan Jack juga mengerjakan proyek besar. Dari pagi sampai malam, mereka berdiskusi di ranjang. Mereka bekerja lebih keras darinya. Selain itu, dengan sel spermanya yang lemah, prajurit berudu yang tersisa, mana bisa mengalahkan pasukan miliaran harimau dan serigala Jack? Kalian berdua binatang. Aku sedang dinas 2 bulan lalu. Apa yang kalian berdua lakukan? Saat itu, bicara. Tenang. David, jangan maju dulu. Mari dengarkan penjelasan mereka dulu. Mari duduk dulu. David, aku sudah bekerja keras, mencoba memberimu seorang anak. Bukannya merasa berterima kasih, kamu malah memukulku. Iya, Ayah. Ayah pergi dinas sangat lama. Ibu meminum banyak suplemen dan bahkan menemui guru Roger untuk mendapatkan anggur tonik khusus untukmu. Tega sekali Ayah memperlakukannya begini. Maksudmu anggur obat itu? Iya. Cepat sekali. Setelah Ayah pulang dari luar negeri, Ayah sangat senang hingga meminum semuanya. Setelah Ayah mabuk, malam itu, Ayah sangat bertenaga 7 kali dalam semalam. Anggur tonik apa? Itu hanya minuman murah dicampur Viagra. Itu hampir membunuhmu. Mereka hampir harus mengadakan pemakamanmu. Bagaimana kamu bisa melupakan hal itu? Pantas saja David tidak keluar dari kamarnya selama 3 hari. Camilla memberitahuku dia hanya sakit. Michael mengungkapkan banyak hal. Mungkinkah Camilla dan Jack sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan? Kamu sudah hamil 2 bulan. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Oh, aku tidak bermaksud untuk menyembunyikannya darimu. Begini pemikiranku, karena Ayah sekarang sudah tua dan tidak mudah untuk hamil. Aku ingin menunggu kandungannya stabil dan semuanya pasti sebelum memberitahumu. Aku tidak ingin memberimu harapan palsu. Ayah, Ibu pergi ke kuil setiap hari selama 2 bulan ini untuk berdoa agar bayinya aman dan sehat. Guru Roger juga mengatakan, bayi ini memiliki sebuah takdir yang sangat mulia. Dia akan membawa kemakmuran bagi keluarga Carter selama 3 generasi. Memakmurkan keluarga Carter selama 3 generasi? Iya. Menurut pendapatku, setelah semua kegiatan amal yang Ayah lakukan 10 tahun terakhir, Tuhan akhirnya memperhatikan dan mengirimkan sebuah berkah untuk keluarga Carter. Berkah bagi keluarga Carter. Terkait berkah bagi keluarga Carter, aku adalah berkah yang sesungguhnya. David menyumbang jutaan untuk amal setiap tahun. Itu sebabnya aku ada di sini. Sophie, apakah kamu tahu kenapa kamu bisa menemukan Michael? Tidak. Kamu mungkin tidak mempercayainya. Tapi Michael pasti sudah tahu. Aku mencarinya selama ini. Dia membenciku karena kehilangannya saat itu. Tapi setelah melihatku terus beramal untuk menebus dosaku, dia akhirnya membiarkanmu menemukannya. Aku hampir melupakan sesuatu. Setelah aku diculik saat itu, David mabuk berlebihan karena sedih. Dokter bilang dia sebenarnya mandul. Itu sebabnya dia mengadopsi Jack. Jadi hanya ada satu kebenaran. Anak Camilla. Pasti anak Jack. David, kamu benar-benar hebat. Lihat cara Jack memandang bayi itu. Apa dia terlihat melihat adiknya? Sudah jelas dia sedang melihat putra yang sangat dia cintai. Dalam beberapa bulan lagi, bayi itu akan segera lahir. Aduh, jika anak ini lahir nanti, dia akan merasa sangat bingung. Haruskah dia memanggil David ayah?
atau kakek. Michael memang benar sekali. Anak ini pasti bukan milikku. Jack sudah berselingkuh dariku selama 5 tahun ini. Jack, apa kamu benar-benar menyukai anak ini? Tentu saja, Ayah. Aduh, Ayah. Aku sudah memikirkan sebuah nama untuk bayi kita nanti. Jika laki-laki, namanya adalah Carter. Persetan dengan nama Carter. Kamu benar-benar bajingan. David, ada apa dengan kamu? Jack hanya memberikan sebuah nama untuk anak itu. Kenapa kamu malah memukulnya? Apa ini masalah nama? Dia berani-beraninya berselingkuh. Tenang dahulu, David. David, begini. Tenangkan diri kamu dahulu. Jack hanya salah bicara saja. Dia tidak berniat melawanmu untuk menamai anak itu. Lagi pula, kita tidak memiliki bukti, bukan? Kenapa kamu malah memukulnya? Maksud Sophie adalah, pemikiran Michael itu bukanlah bukti yang kuat. Kita belum bisa menuduh pasangan yang berselingkuh itu. Benar, kamu benar. Aku tadi merasa sangat impulsif. David, ayo datang dan duduk dahulu. Tadi, karena masalah anak itu, aku menjadi terlalu emosional. Kalian semua jangan memasukkannya ke hati. Bangun. Ayah, aku minta maaf. Aku kurang didikan rumah. Apa wajahmu masih sakit? Aku antarkan ke kamar untuk obat. Silakan pergi. Setelah memberikan obat itu, mandikan Michael. Dan ganti pakaiannya. Sial. Jack yang akan memandikanku, ini sama saja hukuman mati. Tidak. Jack itu sangat jahat. Aku ingin Sophie memandikanku. Aku. Kamu. Ingin aku memandikanmu. Iya. Aduh, jangan konyol. Michael, berapa umurmu? Sophie memandikanmu? Itu sangat tidak pantas. Michael, meskipun kalian sudah bertunangan, kalian belum resmi menikah. Jika orang lain mengetahuinya, itu mempermalukan keluarga Carter. Biarkan Jack memandikanmu saja. Aku tidak peduli. Aku ingin Sophie melakukannya. Sophie, jangan menyalahkanku. Aku tidak bermaksud aneh. Tapi tidak ada cara lain. Membiarkan Jack memandikanku seperti hukuman mati. Michael, kapan aku bersikap jahat? Kamu tidak akan bersama laki-laki lain? Jack, apa yang kamu bicarakan? David. Michael memiliki pikiran anak-anak. Aku akan memandikannya. Aku tidak keberatan. Baik. Bawa dia dan mandikan dia. Iya, ayo pergi. Aku akan memandikanmu. Tatap Michael tadi. Terasa aneh. Hehe. Banyak sekali busanya. Hehe, Michael, apa busanya menyenangkan? sangat menyenangkan. Kemari, biar aku menggosok punggungmu. Michael, kamu masih terus bermain-main. Apa kamu melupakan tugasmu? Apa ini terlihat seperti bermain? Aku sedang mencari caranya. Hei, ngomong-ngomong, tua bangka. Pasangan selingkuh itu pasti akan mengejarku lagi. Segera berikan aku kekuatan tambahan. Kumohon. Tidak bisa. Jangan berpikir karena kamu anakku. Aku akan memberikan pengecualian. Ini adalah aturan pengadilan langit. Berhenti berbicara formal padaku. Kamu tidak membantuku, kan? Baik, aku akan terpaksa menggunakan cara yang ekstrim. Kamu berani mengancam dewa? Ini bukan ancaman. Ini ucapan selamat. Akan segera ku beri kau pasangan dewa manusia. Tunggu saja saat menimang cucu. Hahaha. Kamu, Hai. Sophie. Ada apa, Michael? Michael, apa yang sedang kamu lakukan? Sophie, tiup gelembungnya. Jadi, Michael hanya ingin bermain gelembung bersama, dan aku mengira. Kamu mau pelukan? Ya ampun, apa yang aku pikirkan? Michael hanya berpikiran seperti anak kecil. Memalukan sekali. Titik-titik. Jangan menatap. Warnanya merah.
Apa wajahku memerah? Tidak kan? Michael, kamu sedang berhalusinasi. Ada titik merah di atas sana. Itu adalah sebuah kamera miniatur. Kenapa ada itu di rumah ini? Pasti ini perbuatan Jack. Berarti selama ini aku mandi di sini. Door. Aku, anak dari Yue Lao, bagaimanapun aku seorang dewa, harus menggunakan benda ini untuk menembak dan melindungi diri dan mendiamkan pasangan selingkuh itu. Aku, door. Aku sudah selesai. Jack benar-benar sangat kejam. Sialan. Ada apa, Jack? Si bodoh sialan itu. Dia merusak kamera yang aku pasangkan di kamar mandi. Bagaimana dia menemukannya? Apa kamu tidak menyadarinya? Sejak si bodoh itu kembali, hal aneh terus terjadi di rumah ini. David Carter dan Sophie Harris bertingkah seperti orang yang berbeda. Maksudmu? Michael, hanya sedang berpura-pura. Tepat sekali. Benar. Tidak. Rencana kita tidak boleh sampai terbongkar. Aku akan mengurusnya sekarang juga. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku segera memberitahu Paman David? Tapi bagaimana jika Jack Carter marah dan menyebarkan rekaman kamera tersembunyi itu? Aku akan merasa sangat dipermalukan. Wanita sebaik ini disudutkan oleh binatang seperti dia. Aku akan membuang kesialan ini dan membantu masyarakat luas. Itu tidak berlebihan, kan? Kakak, jangan menangis. Michael ada di sini melindungimu. Michael, harusnya aku yang melindungimu. Sophie, apakah kamu dan Michael sedang mandi bersama? Dasar mesum, pengintip menjijikkan. Keluar. Apa bukti yang kamu punya bahwa aku memasang kameranya? Mungkin saja. Itu perbuatan ayahku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Wangimu harum sekali. Lepaskan. Sophie Harris, kamu hanyalah anak pengurus rumah. Meskipun aku anak angkat, aku tetap tuanmu. Apa salahnya mengintipmu mandi? Bahkan jika aku menidurimu, David tidak bisa melakukan apapun. Percaya tidak? Kecuali jika dia ingin mempertaruhkan segalanya demi wakil pemimpin perusahaan ini. Hai, dasar bodoh, kamu benar-benar berani membentakku. Jangan sakiti Michael. Mana mungkin aku menyakiti Michael? Aku datang untuk memandikan adikku. Jangan bilang kamu sudah selesai membasuh tubuh atasnya. Dan sekarang mau memandikan seluruh tubuhnya? Kalau aku mau memandikan calon suamiku, memangnya kenapa? Kamu mau tahu saja? Terserah. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Pilihannya, kamu pergi dari sini sekarang. Dan aku menganggap tidak terjadi apa-apa. Atau, aku keluar sekarang juga. Dan membiarkan seluruh internet melihat video mandimu. Pilihan ada di tanganmu. Jack Carter, apa kamu benar-benar berpikir bisa menggunakan video menyedihkan itu untuk mengancamku? Iya. Michael, kakak akan pergi sebentar. Aku akan segera kembali. Tunggu aku baik-baik ya. Iya. Jack Carter, kamu sebaiknya memikirkan baik-baik cara menjelaskan ini kepada Paman David. Adikku yang bodoh. Kakak akan bermain sebuah permainan bersamamu. Bagaimana? Dasar kamu bodoh. Kamu suka bermain air, kan? Ayo. Aku memberikanmu banyak hari ini. Bukankah lebih baik kamu mati saja? Jadi kamu tidak perlu menderita lagi. Aku bisa mewarisi harta Carter dengan lancar. Semua orang pasti akan merasa senang. Dasar kamu brengsek.
Kamu berani memaki aku? Dasar kamu bodoh. Sedang bermain tahan napas? Tenggelam saat menahan napas? Itu hal yang sangat wajar. Tubuh si bodoh ini terlalu lemah. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Orang tua bangka. Anakmu akan segera dibunuh. Jika kamu tidak memberiku kekuatan, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Baik, aku akan melepaskan sedikit segelmu. Ingat, kamu tidak boleh membunuh manusia. Atau akan ada balasan karma. Dan kamu tidak kembali ke alam surgawi. Berhenti mengoceh dan berikan padaku. Ayo, aku akan bermain besar denganmu. Michael Carter, kamu tidak akan pernah menebak, saat kamu berumur 3 tahun, siapa yang sudah menculikmu. Mungkinkah pria bertopeng itu berkaitan dengan dia? Lupakan saja. Itu tidak penting lagi, karena sebentar lagi, kamu akan mati. Mati. Aku akhirnya menemukan petunjuk. Aku akan membereskan binatang ini dulu. Kamu belum mati. Jika aku sudah mati, bagaimana aku bisa membiarkanmu melihat tahun-tahunku saat di jalanan? Dan teman-teman yang kumiliki? Teman? Bawa talinya. Bicara. Siapa pria bertopeng itu? Aku akan berbicara. Tolong, lepaskan aku. Kalau kamu berbohong sekali saja, aku akan menjadikanmu anjing jalanan seumur hidupmu. Aku hanya tidak sengaja mendengarnya. Camilla Evans menyebutnya di telepon. Sepertinya, itu ada hubungannya dengan ayahnya. Iya. Mungkinkah pria bertopeng itu ayah Camilla Evans? Di berkas pemberian si tua komblang itu, tidak ada orang seperti itu. Sepertinya aku tidak akan mendapat info darinya. Aku harus menyelidikinya sendiri. Jadi, bagaimana rasanya berjodoh dengan anjing jalanan? Apakah rasanya enak? Sunny Boy, kamu berani memaksakan pernikahan anjing kepada manusia fana. Kamu akan membunuhnya. Dia yang ingin membunuhku. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan mematikan. Selain itu, ini disebut pertahanan diri. Kamu tidak bisa diatur. Aku akan mengambil kembali kekuatanmu. Kamu pergi dan menderita di dunia manusia. Tunggu saja, dasar orang tua bangka. Cepat atau lambat, aku akan memaksamu mengembalikan kekuatanku kepadaku. Jack, apa yang kamu lakukan pada Michael? Bantuan sudah datang. Teman, Kakak. Saudaraku, dia sudah gila. Dia ingin menggigitku. hey Michael, aku menjagamu. Kakak ada di sini. Ayah juga ada di sini. Michael, aku menjagamu. Ayah ada di sini. Ada apa? Di mana Jack Carter? Jack Carter, kini sudah menjadi anjing hebat keluarga Carter. Dia sedang menandai wilayahnya di dalam. Menandai wilayahnya? Apa? Jack, ada yang tidak beres kan? Jack, ada apa? Aku tidak bisa mengendalikan diri. Jack. Pergi. David, kenapa Jack bisa menjadi begini? Apa karena energi buruk bawaan Michael? Apa dia tertular? Kamu berbicara sembarangan. Michael tidak membawa energi buruk itu. Biar aku melihatnya. Berhenti. Jack,
Jack, Dia benar-benar berubah menjadi anjing. Jack. Ada apa? Jangan menakuti ibu, Jack. Itulah balasan bagi si binatang, karena memasang kamera di kamar mandi untuk merekam Sophie saat mandi dan mencoba menenggelamkan aku. Menjadi anjing saat ini adalah keadilan dari Tuhan. Aku tidak menyangka Jack Carter sebinatang itu. Berselingkuh dengan Camilla Evans masih bisa aku terima. Tapi menyakiti Sophie dan Michael, aku tidak akan melepaskanmu. Jack, jangan menakuti ibu. Ada apa denganmu? Jack. Sudah, berhenti menangis. Menggigit orang bukan solusinya. Mari mengurungnya di gudang dulu. Jack. Jack. David, jangan marah. Aku ingin Master Roger datang melihatnya besok. Terserah kamu saja. Jack. Jack, aku menjagamu. Aku akan mencari cara membantumu pulih. Jack, aku menjagamu. Jack. Ini waktu yang sangat tepat. Aku akan menghapus video rahasia Jack Carter. Kata sandi ini, apa kira-kira kata sandinya? Apalagi kalau bukan itu. Untuk orang aneh seperti Jack Carter, kepalanya hanya berisi uang dan ukuran tubuh wanita. Dasar orang sakit jiwa. Ada banyak sekali. Tunggu, kapan sebenarnya dia merekam semua video ini? Setelah kekuatanku kembali, aku pasti akan mengebiri Jack Carter. Michael, tak kusangka kamu juga menonton video kakak. Bagaimana dia mengetahui aku berdiri di belakangnya? Kakak, begitu menawan, cantik. Kamu tidak boleh melihat. Audio tersembunyi. Rencana pengambil alihan. Camilla, untuk wanita tangguh sepertimu pernah terpikir mencari miliarder kaya untuk dipermainkan? Kupu-kupu besi. Orang kaya. Apa maksud semua ini? Haha. Satu kata itu, memastikan kalau mereka berdua sudah berhubungan selama 5 tahun. Tentu saja pernah. Siapa yang mau memakai celana yoga dan sepatu Salomon seumur hidup? Kenapa? Apa adik punya calonnya? Aku punya, dan dia target yang hebat. Dia ayah angkatku, David Carter. Dia kesepian selama 10 tahun. Aku akan menjodohkanmu dan memintamu menikahinya. Lalu kita mengambil semua miliknya. Bagaimana menurutmu? Nanti kamu harus memanggilku ibu. Hahaha. Oh, mantra 3 kata dunia fana ternyata diterapkan di sini. Pasangan selingkuh itu. Pasangan selingkuh itu. Jika David mendengar rekaman ini, dia pasti akan sangat marah. Aku harus bagaimana? Kakak, berhenti menangis. Michael, aku minta maaf. Aku tidak menjagamu dengan baik. Aku juga tidak menjaga Paman David. David harus menghadapi ini akhirnya. Sebelum pasangan selingkuh itu curiga, kita harus menyerang lebih dulu. David sudah melihat semuanya. Dia tidak selemah yang kamu kira. Michael Boehner. Aku hanya tadi sempat panik. Camilla, bagi sosialita profesional sepertimu, pernahkah kamu berpikir mencari kakek tua miliarder dan menguras seluruh kekayaannya? Tentu saja pernah. Siapa yang mau memakai celana yoga dan sepatu Salomon seumur hidup? Kenapa? Kamu punya incaran adik? Ada. Ini incaran yang eksklusif.
ayah angkatku, David Carter. Dia kesepian selama 10 tahun. Aku akan menjodohkan kalian. Saat waktunya tiba, kita akan mengambil hartanya bersama. Bagaimana menurutmu? Hahaha, kalau begitu nanti, kamu harus memanggilku ibu. Paman, Sekarang setelah aku tahu kebenarannya, aku pun akhirnya menyerah. Tidak menyangka, aku, David Carter, mampu membangun perusahaan miliaran dolar, tapi gagal mengurus rumah tanggaku. Aku membiarkan serigala masuk. Seorang pria dan wanita. Bodohnya aku. Paman, kenapa Paman menyalahkan diri sendiri? Kumohon jangan merasa bersalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paman David. David, Paman David. Paman David. Paman David. Di mana obatnya? Obat. Paman David, jangan menakutiku. Paman David, maafkan aku. Seharusnya aku tidak memancingmu. Paman David, sadarlah. Paman David. aku tidak menyangka David selemah ini. Andai aku mengetahuinya, David. David. Apa kamu di dalam? Dia ke toilet dan menghilang. Kita dalam masalah. Jika dia melihat Paman David seperti ini, dia pasti akan curiga. Aku harus bagaimana? David. David, buka pintunya. David. Paman. tua bangka tidak berguna. Cepat, berikan kekuatanmu padaku. Aku harus menyelamatkan. Umur manusia sudah ditentukan. Tidak boleh mencampuri urusan sebab akibat. Jika tidak, Persetan dengan sebab akibat. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan pergi sekarang untuk melenyapkan Camilla Evans dan Jack Carter. Kamu akan memiliki putra pelanggar hukum langit. Mari lihat caramu bertahan di pengadilan langit. setiap kali kamu menggunakan ilmu keabadian untuk mencampuri sebab akibat manusia, kamu akan kehilangan sedikit kedewaanmu. Kamu... Lupakan saja. Dewa pun memiliki karma mereka sendiri. Kamu jaga dirimu baik-baik. Michael, apakah ayahmu ada di dalam? Paman. Apa ayahmu bersamamu? Jika kamu tidak berbicara apapun, aku akan masuk. David, sembuhkan dia. Michael, apa yang kamu lakukan? Ini adalah... Paman David, akhirnya kamu sudah terbangun. Jika kamu tidak berbicara apapun, aku akan segera masuk. Michael, cepat tahan pintunya ya. Iya, Paman David, bagaimana keadaanmu? Kamu membuatku takut setengah mati tadi. Nak, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Buka pintunya, David. Apa yang kalian lakukan di dalam? Michael, jangan membiarkannya masuk. aku tidur dengan ayah malam ini. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Oh, bagus kalau begitu. Kalian berdua segera beristirahat. Tuan Roger akan datang besok. Tuan Roger, yang membuat jimat penolak bala untukmu, orang itu, aku akan menemuinya besok. Sophie, Iya, ini. Susu ini barusan setelah aku meminumnya. Aku merasa darahku berdesir. Aku merasa sangat segar. benarkah? Tapi ini yang biasanya aku buatkan untuk Michael menggunakan formulanya. Begitukah? Ini sangat enak. Coba ini. Paman, tidak usah. Aku membuatnya setiap hari. Aku tidak butuh mencicipinya. Aku benar-benar tidak mau. Paman, mari berbicara serius. Jadi, Paman, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku mencemaskan Camilla Evans. Dia mungkin nekat dan berbicara sembarangan.
Dia bahkan mungkin memeras banyak uang saat dia pergi. Begitu rupanya, kita tidak boleh memberitahunya. Bukan hanya tidak memberitahunya, kita harus mengikuti permainannya. Kalau Jack Carter benar, aku masih mengandalkan ayah Camilla Evans untuk menemukan pria bermasker yang menculikku dulu. Michael. Sophie, apa terkadang dia sangat lambat? Atau dia hanya berpura-pura? Paman, kenapa dia harus berpura-pura? Aku juga tidak mengerti. Tapi aku mendengar teori misterius. Iya, Banyak anak-anak terlahir dengan mata batin. Mereka mengetahui segalanya. benarkah? Kamu serius? Kamu serius? Aku sendiri tidak yakin. Bagaimanapun, kamu tidak boleh membongkarnya. Jika tidak, mata batin itu akan hilang. Jadi Kita berdua berpura-pura. benar. Sekarang kitalah yang bodoh. Dia tidak. Hahaha. Jangan khawatir, nak. Ayah pasti menemukan cara menyembuhkanmu. Aku juga akan mencari orang yang menculikmu dulu dan menyeretnya ke pengadilan. Tuan Roger, semoga kabarmu baik. Jangan terlalu formal, Tuan Carter. Lagi pula kita teman lama. Iya, kita teman lama. Cepat sentuh aku, cepat sentuh aku. Tuan Roger. Aku minta maaf. Jack dia tertular dari Michael. Aduh, saat terakhir aku melihat Jack, dia begitu cerdas dan berbakat. Aduh, aku tidak menyangka ini terjadi. Semoga diberkati. Kasihan anakku. Astaga, Camilla Evans benar-benar hebat. Memeluk miliarder, menginjak anak angkat ambisius, dan menggandeng orang suci. Dia sangat ahli mengatur waktu. Sayangnya, dia paling tidak memedulikan David. Biasakan saja. Jangan marah, jangan marah. Tuan Carter, apa ini? Lewat sini, Tuan Roger. Ini putraku yang lama hilang, Michael Carter. Alice, anak ini tampak gelap. Roh jahat telah memasuki tubuhnya. Kejahatan telah mendinginkan tulangnya. Dia sedang dirasuki oleh iblis. Apa memang sejahat itu? Ada juga jalan yang sesat. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Dewa dan roh yang jahat. Di matamu, Tuan, aku hanyalah perwujudan kejahatan. Jack, jangan baik. Hentikan itu. Ibu, dia berbau sepertimu. Aku datang bersama Tuan. Wajar jika dia berbau sepertiku. Nyonya Evans memang benar. Dia benar. Iya, Tuan Roger. Kalau Michael dan Jack sama-sama jahat, apa kamu punya cara memutuskannya? Tuan, selama kamu bisa menyelamatkan anak-anak, aku rela memberikan seluruh hartaku. Kami adalah orang-orang penyayang. Mana mungkin aku membiarkanmu kehilangan segalanya. Aku hanya butuh sumbangan 1 juta. Aku akan melakukan ritual untuk memastikan kedua pemuda itu kembali sadar. Aku menyerahkannya padamu, Tuan. Berkah untukmu. Langit itu bulat, bumi itu kotak. 9 bab hukum. Saat aku menulis ini sekarang, semua iblis akan bersembunyi. Pantas saja dia dipanggil Master Roger. Kemampuannya sungguh luar biasa. Michael Carter, tunggu saja siksaan dari sang master. Roh jahat, segera tunjukkan wujud asli kalian. Ayo, aku akan bermain denganmu, biksu botak, dan bersenang-senang.
Trik murahan. Aduh. Menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Master, kenapa tidak membidik sebelum melempar? Bibi Camilla, itu tadi kecelakaan. Hanya sebuah kecelakaan. Beraninya kamu, monster. Kamu berani melawan. Master, apa yang kamu lakukan? Master, seluruh keluarga kami mengandalkanmu. Ini konyol. Mana mungkin aku tidak bisa menangani si bodoh. Bibi Camilla, jangan panik. Kejahatan ini terlalu kuat. Tunggu aku memanggil para dewa. Roh langit, roh bumi. Kupanggil Dewa Agung menunjukkan kekuatannya. Masih berani menipu memakai nama kakak iparku? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Apakah kamu mendengarnya? Michael mengatakan, kakak iparnya adalah penjaga langit. Enak ini. Meskipun dipukuli saat diculik, dia membuka mata ketiganya. Ini adalah berkah yang tersembunyi. Paman David, kamu sangat berwawasan. Aku adalah Dewa Agung. Aku akan mengembalikan wujud aslimu, monster. Aduh. Rasakan ini. Michael, awas. Boneka. Rasakan itu. Tuan Roger, ada apa denganmu? Skyhowler, cepat kemari. Waktunya beraksi, sayang. Aku tidak bisa menahannya. Tuan Roger, kenapa kamu memukul Jack? Nona Evans. Sebagai anjing Skyhowler. Aku tidak bisa mengendalikan. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Ya ampun. Tuan Roger, penjaga langit memberi pelajaran anjing Skyhowler. Apa biasanya kamu melakukan pengusiran setan? Aduh. Tuan Roger adalah biksu tercerahkan. Metodenya pasti sangat luar biasa. Oh, luar biasa, luar biasa. Beraninya kamu turun ke bumi tanpa izin. Aku tidak bisa mengendalikan. Beraninya kamu berselingkuh dengan manusia biasa. Ya ampun. Jack, lepaskan. Tuan Roger tidak bermaksud jahat. Minggir! Aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin menggigitnya. Ini. Paman David, tadi itu sangat memuaskan. Tapi ini aneh. Kenapa Tuan Roger ikut kerasukan? Mungkinkah? Si bodoh menggigit anjing. Anjing menggigit si bodoh. Si bodoh memukul anjing. Ahaha, seru sekali. Oh, wow. Anjing gila menggigit orang. Beraninya kamu menyerang tuanmu. Rasakan itu, dasar biksu botak licik. Untung aku tidak mengubahmu menjadi anjing. Jadi Jack Carter menjadi begini adalah perbuatan Michael. Kita harus tetap berpura-pura menjadi bodoh. Wah, hebat. Hahaha. Tolong aku. Cepat, ambil ikan kayunya dan pukul binatang ini sampai mati. Ini. Cepat, tanganku hampir patah. Maaf, Jack. Jack, kamu baik-baik saja. Hey, Abby. Bagaimana? Bangun. Guru, bagaimana kalau kita istirahat? Lalu lanjut ronde berikutnya? Ronde berikutnya? Masih ada lagi? Bertahan sebentar. Iya. Bocah kecil itu menggigit aku.
Aduh, Guru Roger. Untuk mengusir roh di rumahku, kamu benar-benar menderita. Aku tiup supaya tidak sakit. Biksu botak ini pasti membaca kitab palsu. Katanya wujud adalah wujud, dan kekosongan juga adalah wujud. Guru Roger, bukankah kamu bilang pengusiran roh akan menyelesaikan segalanya? Apa yang terjadi di luar? Teddy? Tuan Carter, aduh, mengenai yang terjadi tadi. Bukannya biksu ini kekurangan kekuatan. Tapi kedua tuan muda itu sudah kerasukan terlalu dalam. Meminta bantuan dewa pun tidak bisa menekannya. Aku rasa guru sudah berusaha maksimal. Iya. Menurut pendapatku, demi keselamatan keluarga Carter, kita harus membawa kedua tuan muda ke rumah sakit jiwa untuk perawatan intensif. Apakah kedua anak itu harus pergi? Guru, mohon perjelas hal ini. Kerasukan, kecerdasan rendah, dan penyakit jiwa itu tidak sama. Sophie, guru hanya memikirkan kedamaian keluarga Carter. Jangan ikut campur jika tidak mengerti. Iya, itu benar. Tidak ada yang lebih suka mencampuri urusan. Kamu mencampuri urusan semua orang, dan mereka bahkan tidak marah. David, apa maksud Michael barusan? Hah? Apakah Michael mengatakan sesuatu tadi? Aku tidak mendengarnya. Apa yang dia katakan? Ikut campur. Begini, Guru Roger. Tolong jelaskan lagi padaku. Saat Camilla Evans pergi ke kuil, kamu bilang anak dalam kandungannya membawa kemakmuran 3 generasi bagi keluarga Carter. Apa ini sungguhan? Tentu saja ini sungguhan. Dia adalah anak pembawa takdir. Keluarga manapun yang memilikinya akan makmur selama 3 generasi. Ini benar-benar keluarga Carter. Leluhurmu pasti merupakan orang suci, sehingga menerima berkah seperti ini. Bagaimana menurutmu, David? Seperti yang aku katakan, ini karma yang kamu pantas dapatkan. Karma ya? Melihat betapa sombongnya penipu botak ini, dia berpikir telah berhasil menipu David, bahwa dia berhasil menghamilinya. Dia tidak mengetahui bahwa Jack Carter juga menipunya. Mereka bertiga ini seharusnya melakukan penghijauan di gurun. Pasti jadi oase hijau dalam setahun. Bocah nakal itu. Jack Carter menyembunyikannya dengan baik. Wajar jika dia tidak menyadarinya. Tapi kepala botak biksu ini jelas-jelas hanya rambut palsu. Itu palsu. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Itu palsu. Bocah nakal. Kamu melepaskan rambut palsuku. Wah. Tuan Roger, ternyata kamu benar-benar guru palsu. Aduh, maafkan aku. Baru saja penganut dao ini. Aduh, bukan. Baru saja biksu ini. Aduh, mungkin karena roh jahat Michael yang berbenturan dengan rohku. Dan itu sebabnya aku mengatakan kata-kata kasar. Amitabha. Jika aku menabrakmu, kepalamu akan kupukul sampai seperti Buddha. Camilla Evans, ini yang kamu sebut master tercerahkan? Apa kamu menganggapku bodoh? Dia seorang master dari Jepang. Seorang biksu tingkat tinggi dari sana. Jepang? Iya. Biksu tingkat tinggi dari Jepang. Cara berlatih mereka di sana berbeda dengan cara kita. Mereka bisa memanjangkan rambut. Mereka bisa memakan daging. Mereka bahkan bisa menikah dan punya anak. Oh, benar. Begini, biksu rendah hati ini bertahun-tahun berlatih mendalam di Jepang, mengikuti hukum alam dalam berlatih. Hukum alam? Apa kamu pikir ini aliran pemuja nafsu? Woi. Tuan David, tolong jangan salah paham. Omong kosong. Bawa cara berlatih Jepangmu itu dan segera pergi dari sini. Tuan David, jangan marah. Tolong, jangan marah. 1 juta untuk jasa karma itu. 1 juta apanya? Aduh. Sampai jumpa, Master Roger. Tidak tahu malu. Dia cukup mudah beradaptasi. Kurasa dia master dengan caranya sendiri. Paman David, ayo silakan duduk. David. Aku tidak tahu kalau master itu palsu.
Jangan marah ya. Jangan sampai mengganggu kesehatanmu. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini berulang. Aku harus memastikan, apakah anak itu milikku. Dengan begitu, aku tahu cara menghadapinya. Hello, Dr. Brian. Keluargaku akan ke rumah sakit besok pagi. Iya. David, untuk apa kita ke rumah sakit? Untuk melakukan tes paternitas. David, kenapa tiba-tiba melakukan tes DNA? Apa kamu tidak mempercayaiku? Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja aku mempercayaimu. Melakukan tes DNA ini hanya untuk mengikuti prosedur hukum bagi pewaris perusahaan. Maksudmu, membiarkan anak kita menjadi pewaris keluarga Carter nanti? Itu benar. Perhatikan situasi Michael saat ini. Tidak ada yang mengetahui kapan dia akan bisa disembuhkan. Sekarang, dia adalah harapan keluarga Carter kita. David, kamu sangat baik kepadaku. Aku akan mandi sekarang. Paman David, dia begitu saja menerima tes DNA tersebut. Aku juga merasa penasaran. Melihat hubungannya yang sangat kacau, beraninya dia menyetujui hal itu. Jamila Evans tidak merasa takut. Hanya ada dua kemungkinan. Antara anak itu memang milik David, atau laporan hasil tesnya memiliki masalah. Dr. Brian memalsukannya. Menghela napas. Aku tidak mengetahui kapan kita mengungkapnya tentang pria bertopeng yang menculikku dulu. Sepertinya ini juga trauma mendalam Michael. Saat waktunya tiba, biarkan dia berbicara dengan Evelyn. Ayah, kami akan melakukan tes DNA besok. Siapkan laporannya terlebih dahulu. Iya. Evelyn, cepat lihat. Kita sudah menemukan putra kita. Lihat dia. Dia terlihat sangat mirip denganmu. Dia benar-benar mirip. Ini adalah ibuku. Haruskah aku? Putraku, beri hormat kepada ibumu. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga Paman David dengan baik. Dan Michael. Inilah arti dari sebuah keluarga. David dan Sophie pasti ingin mengetahui bagaimana kabar mereka sekarang. Hey, Pak. Tua. Bantu aku menyelidiki sesuatu. Bagaimana kabar Ibu Michael Carter dan pengurus tua? Itu sekarang. Hai. Sudah berubah pikiran? Kamu akhirnya memanggilku ayah sekarang. Kamu mau membantu atau tidak? Aku sudah memeriksanya. Evelyn belum tenang karena belum melihat putranya menikah. Obsesinya sangat mendalam. Dia menolak untuk pergi. Pengurus tua itu juga sama. Dia belum melihat putrinya, Sophie Harris, menikah. Jadi dia masih tertahan di sana. Aku mengerti. Aku paham. Kalian berdua, obsesi kalian terlalu mendalam. Satu ingin melihatku menikah, yang lain ingin melihat Sophie menikah. Kalian menunggu 20 tahun dan tidak pergi. Sebenarnya, aku... Putraku. Ayah. Aku juga memiliki sebuah obsesi. Jika itu tidak terpenuhi, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Apa?
Kalian berdua akan menikah sekarang juga. Malam pertama kalian adalah malam ini. Apa? Cepat sekali? Michael, apa kamu ingat saat masih kecil? Kamu selalu suka mengikutiku tepat di belakangku, lalu memegang ujung bajuku, dan berkata bahwa kamu ingin menikahiku dan menjagaku seumur hidupmu? Tentu saja aku ingat. Saat ini, bukankah aku sudah menikahi kakak? Michael, kakak bertanya padamu, apa kamu hanya berpura-pura? Atau kamu memang bodoh? Gawat. Dia mengetahuinya. Kamu tidak perlu menjawab. Meskipun kamu memang bodoh, seumur hidupmu, kakak tetap milikmu. Tunggu, tua bangka. Menyela aku sekarang terasa kurang pantas. Nah, mencintai manusia fana itu dilarang keras. Jika kamu meneruskannya, kamu akan kehilangan keilahianmu dan tidak pernah kembali ke surga. Sekarang aku adalah putra Evelyn. Aku menikahi putri pelayan tua itu. Jika aku tidak melakukannya, siapa yang menyingkirkan mereka? Itu bukan urusanku. Maka jangan ikut campur. Mak comblang mengacaukan malam pertama, kamu akan malu jika orang mengetahuinya. Baik-baik. Ingat untuk menggunakan pengaman. Itu semakin bukan urusanmu. Hahaha. Mulai sekarang, Michael akan melindungimu. Oh, tunggu. Melindungi istriku. Oke, suamiku yang konyol. David, kamu mendengarnya. Haruskah kita melakukannya? Oh, kamu sedang hamil. Tidur saja sekarang. David, kamu tidak mengetahuinya. Wanita hamil itu memiliki standar yang lebih tinggi. Aduh, agar dia tidak merasa curiga, aku akan menahannya. Kieran. Ayah. Iya, aku juga merasa haus. Hahaha. Anak pintar. Sepertinya David juga sibuk malam ini. Bocah nakal. Suamiku. David, Aku segera datang. Bertahan sebentar lagi. David, lumayan juga. Ini namanya tetap kuat di masa tua. Suamiku. David, Ayah, aku pergi sekarang. Pergi saja. Stamina yang luar biasa. David masih sangat hebat. Teruskan perjuanganmu, David.
Aku tidak boleh mempermalukan diri di depan anak. Suamiku. David. Ayah, David berjuang sekuat tenaga semalam, hanya demi mempertahankan Camilla. Dia melakukan segala upaya, seolah sedang menghadapi kematian. Aduh, dia benar-benar merasa kesulitan. Sayang, kenapa kamu mencubitku? Halo, Dr. Brian. David, Nyonya. Ruang pengambilan sampel sudah siap. Silakan ikuti aku. Terima kasih, Dr. Brian. Demi pewaris Carter Holdings. Terima kasih kerja kerasmu, Dr. Brian. Dengan senang hati. Ini hanyalah bantuan kecil dariku. Nyonya, silakan lewat sini. Camilla dan dokter tua ini tidak terhubung oleh benang merah. Sepertinya selera Camilla tidak seburuk itu. Kenapa dokter tua itu melihatku begitu? Dan tatapan itu terasa sangat spesifik, seolah-olah aku pernah melihatnya di mata Camilla. Biar aku menghitungnya. Perbedaan usia lebih dari 20 tahun, tidak ada benang merah. Mereka tidak memiliki hubungan romantis. Jadi Brian Warren adalah ayah Camilla. Itu tidak mungkin. Aku mengenal Brian selama 20 tahun. Aku tidak pernah mendengar dia punya putri. Meskipun dia punya, kenapa orangnya harus Camilla Evans? Iya. Aku juga memikirkan hal itu. Aku mengingat Dr. Brian ini. Sebelum kamu dan Camilla Evans menikah, dia sering datang ke rumah kita untuk memeriksamu. Tapi, aku tidak melihat hal aneh di antara mereka. Michael, apa pendapatmu tentang Dr. Brian? Mereka berdua adalah orang jahat. Mereka merencanakan hal buruk di ruangan itu. Sepertinya dia tidak sepenuhnya bodoh. Dia bisa membedakan baik dan buruk. Tunggu sebentar. Tatapannya Brian Warren berikan tadi, aku yakin melihatnya di wajah orang lain. Tapi aku tidak ingat di mana. Tuan aslinya tidak dijual setelah diculik, malah dipukuli sampai pingsan dan ditinggalkan di jalan. Ingatannya sebelum dia menjadi bodoh. Pasti tersembunyi di alam bawah sadarnya. Paman di sini punya banyak mainan Ultraman dan camilan. Kamu mau datang untuk melihatnya? Brian Warren adalah penculik bertopeng Michael Carter dulu. Kamu mengatakan Brian Warren adalah pelaku sebenarnya. Tidak. Michael, apakah kamu yakin? Aku ingat saat itu. Baik. David, sampelnya sudah dikirim untuk segera diproses. Bagaimana dengan hasilnya? Paling cepat hasilnya keluar 1 jam lagi. Aku baru mendengar dari Nyonya Carter. Anak ini mungkin akan menjadi pewaris masa depan Carter Holdings. Benarkah begitu? Oh iya. Tapi kita harus menunggu hasil tesnya sebelum membuat pengumuman resmi. Jadi, Dr. Brian. Aku mengerti. Ini sangat rahasia. Karena sekarang aku mengetahuinya, tiba-tiba aku merasa sangat tertekan. Nyonya Carter sebaiknya datang untuk melakukan pemeriksaan rutin. Jangan khawatir. Aku akan bekerja sama dalam pemeriksaan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dr. Brian. Bukan apa-apa. Michael, kamu mengetahui saat mengidentifikasi penjahat, kita memerlukan bukti yang kuat. Kenapa kamu sangat yakin orang ini adalah Brian Warren? Bagaimana dia mengetahui aku mengenali Brian Warren? Ayo berpikir. Ayo berpikir. Satu-satunya bukti adalah aku pernah diculik olehnya dan aku menggigit kakinya. Mungkin masih ada bekas luka di sana. Apakah itu bisa menjadi bukti?
Nona Harris, apa yang sedang kamu lakukan? Dr. Brian. Lihat. Celana Dr. Brian baru saja dipelorotkan. Siapa wanita ini? Apa kamu sudah gila? Menarik celanaku di siang bolong. Dasar cabul, hapus foto-foto itu sekarang juga. Apa yang kamu lakukan di tempat umum? Sophie, apa yang sedang kamu lakukan? Paman David. Lihat ini. Ini apa yang sudah terjadi? Ini dari kejadian 20 tahun lalu. Saat Michael diculik. Bekas karena menggigit penculik sekuat tenaga. Brian Warren. Ternyata memang kamu pelakunya. Berhenti berbicara omong kosong. Penculikan Michael tidak ada hubungannya dengan kami. Itu bukan urusan kami. Luka ini karena gigitan anjing. Kamu berbohong secara terang-terangan. Bekas gigitan itu jelas sesuai dengan gigiku. Ini sangat pas sekali. Percayalah, aku bisa menggigitmu lagi. Ini Paman David, ponselnya. Ambil ini. Perhatikan baik-baik, Dr. Brian. Lihat bekas gigitan ini. Ini identik dengan gigi Michael. Mari lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Ini benar-benar hanya kebetulan. Anjing yang menggigitku punya gigi yang seperti itu. Brian Warren, apa kamu berani melepaskan celanamu? Biarkan aku memanggil ahli forensik untuk melakukan perbandingan. David Carter, kamu benar-benar sudah tidak waras. Kurasa kamu yang perlu diperiksa bersama dengan gadis gila ini. Aku? Keamanan? Ada 2 orang gila di sini yang sedang mengganggu seorang dokter. Cepat, bawa dia ke bangsal psikiatri untuk diperiksa. Iya, Tuan. Lepaskan aku. Kami tidak gila. Brian Warren, kamu merasa panik, kan? Apa kamu pikir melakukan ini bisa menutupi kebenaran masa lalu itu? Aku. Kenapa aku harus merasa panik? Kebenaran apa? Aku tidak mengerti ucapanmu, dasar gila. Sepertinya kita mendapatkan berita besar. Rekam ini. Cepat. Astaga. Keluarga Carter benar-benar tertimpa sial. Ini semua adalah kesalahanmu, Michael Carter. Kamu pembawa sial penghancur keluarga kita. Kamu berkeliaran selama 20 tahun dan hanya membawa kegilaanmu kembali. Pertama, kamu menularkannya kepada Jack, dan sekarang bahkan David dan Sophie juga tertular. Kamu. Keluarga Carter benar-benar sudah dikutuk. Tutup mulutmu. Sialan pembohong kecil yang kotor ini sangat tahu cara memanfaatkan situasi dan menginjak kita saat sedang terpuruk. Nyonya, tolong tenang saja. Hati-hati, jangan sampai membuat bayinya stres. David, aku benar-benar tidak menyangka bahwa halusinasimu akan menjadi separah ini. Bahkan aku, temanmu 20 tahun, apa kamu tidak bisa mengenaliku? Hentikan omong kosongmu. Siapa teman lamamu? Hah? Kamu dan Camilla Evans jelas adalah ayah dan anak. Aku? Kalian berdua sedang bekerja sama, bersandiwara selama 20 tahun, hanya untuk menjatuhkan keluarga Carter. Itu benar-benar omong kosong. Bagaimana dia mengetahuinya? David, apa yang sedang kamu bicarakan? Mana mungkin aku ini menjadi putrinya? Kamu masih terus berpura-pura. Kamu benar-benar sudah gila. Tepat sekali. Kita semua mengenal Dr. Brian. Semua orang mengetahui dia tidak punya anak. Lihat saja. Bahkan pasien pun bisa memberikan kesaksian. Kamu sedang berbicara omong kosong. Kamu tidak mau mengakuinya? Baik, kalau begitu biarkan aku bertanya, apa kamu berani, di depan semua orang, melakukan tes paternitas sekarang di sini? Kamu berani? Kenapa kami harus mengikuti kata-katamu? Apa yang sedang kalian nantikan? Bawa mereka berdua ke bangsal jiwa sekarang untuk isolasi dan pengobatan yang intensif. Lepaskan. 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 Kamu memaksaku untuk melawan. Hentikan sekarang juga. Sialan. Ayah sedang merencanakan langkah selanjutnya. Dasar brengsek. Beraninya kamu menggunakan kekuatan untuk mencelakai manusia? Apa kamu tidak takut melanggar hukum langit? Ayah, aku hanya membereskan hubungan beracun keluarga Carter.
Brian Warren, dan Camilla Evans adalah sumber dari masalah ini. Jika aku tidak bisa menangani mereka, apa gunanya aku berada di dunia fana? Aku memperingatkanmu. Jika kamu terus terlibat karma dengan manusia, kamu akan kehilangan sepenuhnya status dewa untuk kembali ke langit. Meskipun aku, ayahmu, adalah dewa pernikahan, aku tidak akan bisa melindungimu. Ayah, kalau begitu, lakukan saja. Bantu aku memberitahu dewa di surga. Setelah aku membereskan urusan keluarga Carter, mereka boleh melakukan apa saja padaku. Kamu pikir ayahmu itu dewa? Satu nasihat terakhir. Urusan dunia fana, serahkan pada manusia fana. Mereka tidak bisa menangani apapun. Tunggu. Jika membiarkan manusia menangani manusia, kita tidak akan melanggar hukum dewa. Oh, aku punya ide. Jodoh dari ribuan mil cuy. Kutukan dari ribuan mil, terikat oleh seutas benang. Manisku. Manisku. Sayang, manisku. Camilla, kamu dan anak itu pergi kemana? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Aku di sini untuk melihat anjingku. Aku di sini untuk melihat anakku, Camilla. Itu anak laki-lakiku. Oh Tuhan, bahkan acara TV tidak berani menulis ini. 1 wanita dan 3 pria. Dan mereka bukan sembarang pria. Seorang miliarder, seorang biksu, dan seorang manusia anjing. Siapa sebenarnya ayah dari anak ini? Ini milikku. Milikku. Milik anjing itu. Milikku. Milik anjing itu. Milikku. Milik anjing itu. Orang jahat selalu bertemu lawan sepadannya. Pepatah lama itu ternyata benar. Menarik? Sekelompok pecundang tidak berguna. David, Nyonya Carter, hasil tes paternitas sudah keluar. Wah, David, jadi anak itu memang milikmu. Kepala perawat sialan itu, kenapa dia tidak membawanya lebih cepat? Kamla, apa anak ini benar-benar milikku? Aduh, ini hebat. Milikku. Dr. Brian, aku melakukannya sesuai perintahmu. Bagaimana dengan promosiku? Kamu tidak berguna. Brian Warren, aku selalu menuruti perintahmu. Tapi kamu memukulku. Laporan tes paternitas ini, hasilnya palsu. Itu Brian Warren. Dia menyuruhku menulis ayahnya sebagai David Carter. Aduh. Dr. Brian menyuruh seseorang memalsukan hasilnya. Jadi anak itu bukan milik David? Lalu itu anak siapa? Itu milikku. Anak takdir ini milikku. Dahulu di hutan belakang kuil, aku merapal doa dan menanam benih. Itu milik anjing itu. Milikku. Aku bekerja keras setahun menghamilinya dan lebih rajin daripada kalian berdua, para wanita tua. Milikku. Itu milik anjing itu. Milikku. Meski digigit sampai mati, tetap milikku. Berhenti bertengkar, hentikan, diam. Berhenti bertanya padaku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu anak siapa ini. Ini berakhir. Semua sudah berakhir sekarang. Milikku. Omong kosong, anak anjing kecilku. Halo, apa ini kantor polisi? Brian Warren. Demi hubungan, pertemanan 20 tahun kita, jaga martabatmu. Katakan padaku, kenapa dulu kamu menculik Michael? Aku merencanakannya selama 20 tahun dan menjalankannya selama itu. Aku mengira semuanya sudah sempurna. Aku tidak menyangka. Begitu si bodoh ini kembali, aku kehilangan segalanya. Kamu menyebabkan semua ini. Salah. Ini semua salahmu, David Carter. Dulu, apa hakmu merebut Evelyn dariku? Setelah melahirkan Michael Carter, dia meninggal karena komplikasi. Itu juga karena dirimu. Jadi, aku ingin menghancurkanmu. Menghancurkan anakmu. Menghancurkan segala milikmu. Kamu berbicara omong kosong.
biar aku memberitahumu. Evelyn tidak pernah menyukaimu. Cinta omong kosongmu itu hanyalah obsesi yang gila. Kamu mengira sudah menghancurkanku? Hah? Kamu menghancurkan putrimu sendiri. Kamu melakukannya pada dirimu. Lalu kenapa? Jangan pernah berpikir mendapatkan permintaan maaf dariku. Aku tidak membutuhkannya. Renungkan perbuatanmu di penjara. Lihat apakah Evelyn bisa memaafkanmu. Evelyn. Tugas sudah selesai. Dendam keluarga Carter akhirnya sudah berakhir. Sayang, berapa lama lagi kamu akan berpura-pura? Jadi, kamu benar-benar bisa mendengar suara hatiku. Iya. Jadi, semua hinaan yang aku ucapkan, kamu mendengar semuanya? Benar sekali. Sialan. Sialan. Kamu takut? Kamu takut? Berhenti menggoyangkan tubuhku. Nak, ayah ingin segera pensiun. Bagaimana denganmu? Sebagai seorang anak, kamu tidak boleh bermalas-malasan lagi. 80% saham perusahaan, segera tanda tangani sekarang juga. Pergilah bekerja untukku. Hahaha. Menyerahkan perusahaan kepadaku? Apa ayah tidak takut aku merusaknya? Aku akan menyembunyikan botol susumu. Setelah anak kita lahir nanti, aku akan menceritakan kisah tentang ayahnya kepadanya. Kamu belum memikirkan sebuah nama, kan? Anakku. Selamat karena telah lulus ujian. Takdir burukmu sudah berakhir. Segera kembali ke surga untuk memimpin. Dunia manusia ternyata cukup menarik. Sebenarnya aku agak enggan pergi. Ayah, surga itu terlalu sepi, dan aku harus menjadi anak lagi. Aku lebih memilih tinggal di sini, untuk merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Kamu ini. Biarkan aku mendiskusikan ini dengan kalian. Bisakah aku tetap menjadi orang bodoh yang santai? Masih ingin berpura-pura? Dalam mimpimu saja.